Ibu Rusdiati Samkakai. Nama usahanya atau UMK-nya itu Harapan Papua Baru ya? Iya benar. Oke, mulai kapan Ibu terjun di dunia bisnis khususnya pengelolaan abon ikan, Bu? Baik. Awalnya tahun 2016 itu adik saya kecelakaan. Mulai dari situ saya buat albumin ini, Pak. Albumin untuk penyembuhan luka adik saya yang saat itu kecelakaan itu putus di tempat. Kata dokter memang 6 bulan penyembuhan, tapi karena albumin ini 3 bulan sudah sembuh. Dan ampas dari albumin ini kita buat abon. Seperti begitu. Nah, jadi jenis ikan apa yang dipakai sebagai bahan baku? Ini ikan gabus. Yang sekarang kita sepakat bilang itu di Merauke gasmer, gabus Merauke. Bukan gastor lagi ya? Bukan. Gasmer. Gasmer. Nah, Ibu dapat ikan gasmer itu dari mana? Untuk sementara ini kita masih beli di pasar di mama-mama Papua yang biasa mereka jualan sore-sore itu. Untuk sekarang ini. Nah, kemudian Ibu punya mesin pengolahannya ada ya? Ini kayaknya kalau kasar dia ngomong, sampai sekarang ini kami masih manual, Pak. Kami masih pakai kompor hok biasa dengan panci yang biasa itu. Oke, satu hari Ibu bisa mengolah berapa ekor ikan misalnya? Kami tidak per hari, Pak, tetapi kami mengolah itu dalam satu kali ngolah paling banyak itu 15 kilo sesuai dengan ukuran panci kami. Dan kami kelompok. Nah, untuk selanjutnya lagi kami menunggu sampai minyak kami sudah terjual habis baru kami mengolah lagi. Seperti begitu. Nah, kelompok ibu itu orang asli Papua semua atau campuran? Kami campur, Pak. Kami di situ ada Merauke Mini, ada Mapi, ada Asmat, ada Marin sendiri, ada juga saudara-saudara Nusantara dan saya sendiri yang pernakan. Oke, apakah selama ini ataupun pengetahuan Ibu itu, apakah ada yang melakukan pendampingan kemudian memberikan pelatihan sehingga Ibu bisa memproduksi albumin dan abon ikan? Di tahun 2020 waktu itu pas Covid ada dari Pertamina pendampingan ke kami, yaitu Pertamina memberi kita rumah olahan dan beberapa inventaris olahan yang bisa kami pakai sampai sekarang. Dan sekarang ini lagi sudah ada 3 bulan ini kami didampingi lagi untuk tahap kedua oleh pihak Pertamina dan ini kami punya pendamping, Bapak. Oke. Tadi kan Ibu sampaikan bahwa sampai hasil produksinya habis terjual, iya, baru diolah lagi. Nah, berapa lama penantian dari kelompok Harapan Papua Baru dari produksi hingga pemasaran ataupun hasil produksinya itu habis dijual? Untuk sementara memang itu salah satu kendala kami, Pak. Salah satu kendala kami, kenapa itu jadi kendala? Karena kami juga belum punya hasil uji labnya. Kalau kami mungkin sudah punya hasil uji labnya, mungkin kami sudah bisa menitip di apotik-apotik, kami sudah bisa bekerja sama dengan apotik-apotik, mungkin bisa cepat habis. Tapi untuk sekarang ini memang dalam satu kali produksi, misalnya 50 botol, itu dia bisa habis dalam waktu 2 bulan lebih. Oke, tapi awal mula dari pengolahan Ibu itu hanya karena sebuah kebiasaan ataupun kepercayaan bahwa ikan itu bisa menyembuhkan luka ya, minyak albuminnya. Awalnya memang kami mendapat pelatihan. Sejak pelatihan itu kami belum langsung menekuninya, Pak. Kenapa sejak kejadian adik saya kecelakaan, sejak saat itu sudah kami tekuni sampai sekarang. Oke, berapa harganya, Bu, untuk minyak albumin dan juga ibon? Botol seperti begini 100.000, Pak. Dan menurut kami ini masih termasuk murah. Karena mungkin kami akan kasih naik lagi tapi setelah hasil uji labnya keluar. Abon ikan?
abonnya 50.000 Pak. Nama saya Kevin. Oke, Mas Kevin, berapa banyak sih kelompok usaha yang Pertamina saat ini dampingi di wilayah Merauke ataupun Papua Selatan? Oke, untuk wilayah Merauke ini baru satu ya Pak, di kelompok Harapan Papua Baru gitu. Dan masih menjadi tanggung jawab dari Pertamina Region Papua. Jadi masih komunikasi dan keputusan kebijakan itu masih dari Pertamina yang di Jayapura untuk regional Papua gitu. Oke, fasilitas apa yang diberikan kepada mereka kelompok Harapan Papua Baru? Oke, pada awalnya itu lebih fokus ke rumah produksi ya, yang sekarang sudah ada sejak 2020 yang tadi ketua kelompok sebutkan. Untuk tahun ini ada beberapa inventaris termasuk alat penyulingan minyak albumin, terus juga alat pengadu karbon dan kendaraan operasional seperti itu. Oh, lumayan banyak ya Mas. Tidak diberikan dalam bentuk uang tunai ya, tapi dalam bentuk pelatihan dan barang. Betul, peningkatan kapasitas dan bantuan inventaris untuk kelompok. Oke, kedepannya kepada mereka apakah ada kelompok-kelompok lain ataupun minimalnya apa yang direncanakan oleh Pertamina untuk pengembangan meskipun decision maker-nya ada di Jayapura, tapi paling tidak layout dari rencana ke depan kan sudah diketahui itu. Betul. Memang rencananya pastinya pengembangan kelompok ini terlebih dahulu gitu. Dan tidak menutup kemungkinan kelompok-kelompok lain di ring 1 area Pertamina FT Merauke yang ada di Gudang Arang itu juga akan terlibat gitu. Seperti itu. Oke, Mas boleh sebut nama lengkap dan jabatannya? Nama saya Kevin Dari Tirta sebagai Community Development Officer. PT Pertamina PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Merauke.